Alhamdulillah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru tenaga didik dari sekolah Salsabila. SD Salsabila ya. Salsabila. Nah ini kita ada 2 sesi ya Bu ya. Ini partisipannya dari Skyward kan 3 orang, berarti baru 37. Sudah lengkap belum Bu? Saya pastikan dulu. Ya siap Kak, ini kami coba hubungi Ananda yang ada di grup kelas sebelah untuk segera join. Monggo bisa dilanjut. Oke, berarti untuk grup ini sudah Bu ya? Sudah lengkap ya? Ya, insya Allah. Masih belum. Oke, mungkin kalau yang kurang bisa menyusul gitu Pak. Ya. Oke, nah nanti kita akan berkeliling Skyward, lalu di akhir sesi ada sesi tanya jawab. Jadi buat adik-adik yang penasaran tentang luar angkasa, nanti bisa ditanyakan ya. Di sini ada Kak Cynthia, ada Kak Amir, dan juga ada Kak Ali. Kita akan coba menjawab pertanyaan dari adik-adik nanti di akhir sesi ya. Nah, sekarang kita simak bersama-sama. Kita keliling Skyward, ada apa saja di Skyward. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, saya Kak Cynthia. Kakak akan memandu kalian dalam virtual tour kali ini. Sebelum kita mulai, pastikan 1. Baterai HP kalian terisi penuh. 2. HP kalian dalam keadaan posisi landscape. Dan 3. Agar suara lebih jelas terdengar, gunakan headset. Tapi jika tidak ada, tidak apa-apa. Jika sudah siap, mari kita mulai petualangan antariksa. Saat ini kita berada di lobi Skyward Indonesia. Di lobi ini biasanya ada beberapa aktivitas. Ada yang sedang membeli tiket, ada yang sedang mengantri, dan ada pula yang sedang asik berfoto-foto di Skyward Ambient Wall. Posenya bagus-bagus ya. Yuk kita masuk ke dalam. Kini kita berada di Spaceship Hallway atau bahasa Indonesianya koridor pesawat antariksa. Jika berada di sini terasa seperti seorang astronot yang sedang berada dalam pesawat antariksa yang mengudara di luar angkasa ya. Kita astronotnya dan ini pesawat kita. Di sini kalian bisa berfoto dengan beragam gaya favorit kalian. Kalian bisa juga membuat video loh. Asik bukan? Di dalam ada apa ya? Mari kita ke sana. Saat ini kita berada di ruang fenomena dan observasi. Di sini banyak yang bisa kita lihat. Black hole, supernova, ISS, komet, meteor, teleskop, gerhana, aurora, dan ada juga contoh batuan meteor. Kali ini kita temui komet. Apa sih komet? Siapa yang tahu? Mari kita tengok si komet ya. Komet sering dipanggil bintang berekor. Bentuknya seperti ini. Ada kepalanya dan ada ekornya. Kepalanya ternyata adalah bebatuan yang beku.
lalu mencair sedikit demi sedikit sehingga ia terlihat memiliki ekor. Jika terlihat komet ini membuat langit kita menjadi lebih indah loh. Setelah ini ada apa ya? Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Ini adalah Candi Borobudur. Kalian tahu nggak? Ternyata Candi Borobudur ini berhubungan dengan luar angkasa loh. Pada zaman dahulu kala, nenek moyang kita menggunakan candi ini sebagai alat penunjuk waktu. Hebat kan? Kali ini kita berada di ruang prestasi Indonesia. Di sini banyak tokoh Indonesia yang berperan di dunia antariksa. Ada Bapak Taufik Akbar dan Ibu Profesor Pratiwi Sudarmono yang terpilih NASA untuk berperan dalam misi antariksa. Mereka adalah astronot kebanggaan negara Indonesia. Dan kini kita berada di ruang kendali misi. Di sini kita terasa seperti seorang staf NASA yang bertugas mengamati misi peluncuran menuju luar angkasa. Ada banyak tombol di sini yang bisa kalian tekan. Jika kalian beruntung, roket yang ada di sana akan meluncur terbang ke luar angkasa. Ada pula monitor-monitor yang bisa kalian lihat untuk mengawasi kru astronot, kondisi pesawat kalian, kondisi bahan bakar, dan lingkungan sekitar. Mari kita lanjut perjalanan kita. Kali ini kita berada di Wall of Fame. Di sini terpampang tokoh-tokoh yang berperan besar dalam perkembangan ilmu astronomi. Salah satunya adalah Galileo Galilei, dikenal dengan Bapak Astronomi Modern. Beliau menyempurnakan teleskop dan menjadi orang yang pertama menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Beliau berhasil menemukan satelit-satelit Jupiter, di antaranya Io, Europa, Callisto, dan Ganymede. Wah, hebat ya. Mari kita lanjut perjalanan kita. Tibalah kita di roketarium. Di sini ada banyak roket dari berbagai negara. Pesawat antariksa yang sangat besar ini bernama Space Shuttle. Pesawat antariksa ini bisa pulang pergi ke ruang angkasa. Pesawat ini biasanya membawa 3 orang astronot. Yang satu bertugas sebagai penanggung jawab misi, kemudian satu lagi bertugas sebagai penanggung jawab pesawat, dan satu lagi sebagai penanggung jawab kru. Mari kita temui roket lainnya. Di sini ada roket yang sangat terkenal dengan keberhasilan misi dan juga perkembangan teknologinya. Ia adalah Saturn V buatan Amerika, Long March buatan Cina, Soyuz buatan Rusia, KSLV buatan Korea, H2B buatan Jepang, Delta buatan NASA, Ariane buatan Eropa, dan masih banyak lagi. Berikutnya, kita ke International Space Station, yaitu Stasiun Luar Angkasa. Kini, kita tiba di Stasiun Luar Angkasa.
Ini adalah salah satu bagian pesawat yang isinya bisa kita lihat. Ada tombol-tombol operasi, ada alat pemadam darurat, ada riset makanan, hewan, dan tumbuhan. Untuk mengetahui bagaimana makanan hewan dan tumbuhan jika dibawa keluar angkasa. Lalu ada tempat tidur untuk astronot. Wow, ada kupola window. Melalui jendela kupola ini, kita bisa melihat bumi rumah kita. Selanjutnya, kita akan ke satelit. Kita berada di ruang pesawat antariksa tak berawak, yang umumnya dikenal dengan satelit. Ada banyak jenis satelit di sini, salah satunya Voyager, yaitu pesawat antariksa yang kita kirim 40 tahun yang lalu. Kini, ia telah sampai melebihi Pluto. Wah, sudah sangat jauh ya. Pesawat ini kita gunakan untuk melihat dan mendengar kondisi luar angkasa yang akan kita data dan kita teliti. Berikutnya, kita ke ruang tata surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di ruang fenomena dan observasi. Nah, di sini kita akan mengenal pergerakan benda langit serta fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan. Setiap harinya kita mengenal dan menyaksikan pergerakan benda langit. Ketika pagi hari, kita menyaksikan ada matahari terbit di timur. Nah, East ini timur, lalu West ini adalah barat, ya, dan S ini selatan. Matahari terbit di timur, dan ketika sore hari, dia akan terbenam di ufuk barat. Fenomena ini kita saksikan setiap hari. Nah, sore hari matahari akan terbenam, langit menjadi gelap, dan kita bisa menyaksikan benda langit lainnya. Jika kita perhatikan, banyak objek yang berkelip-kelip, tapi ada juga yang tidak berkelip. Yang berkelip-kelip adalah bintang, sedangkan yang tidak berkelip adalah planet-planet. Jadi nanti malam adik-adik bisa mencoba menemukan planet di antara bintang-bintang. Nah, di sini coba kita amati planet Jupiter ya. Nah, ini Jupiter memiliki lebih dari 70 satelit alami. Dan ada beberapa satelit alaminya yang berukuran besar. Dan ini ditemukan oleh Galileo. Di antaranya ada Ganymede, Io, Europa, Callisto. Dan ini dia wujud planet Jupiter. Oke. Nah, ketika kita ditanya lokasi planet Jupiter ini, Jupiter ada di mana? Tentu kita butuh acuan khusus. Ya. Karena jika kita menjawab tanpa acuan, Jupiter kalau kita bilang ada di timur, maka dia juga di timur ini banyak sekali benda langit lainnya. Kalau kita jawab di selatan, dia masih agak jauh dari selatan. Jawab di barat nggak mungkin, ya kan, dia jauh sekali dan lebih mendekati ke arah timur. Ini menjadi rancu. Untuk itu kita butuh peta, ya, sebagaimana di bumi ada peta, maka di langit pun juga ada peta yang kita bentuk dengan
rasi bintang atau konstelasi. Bagaimana cara membentuk peta langit atau rasi bintang atau konstelasi, yaitu adik-adik cukup menghubungkan bintang-bintang yang terang ini dengan garis hayal. Kita hubungkan bintang-bintang yang cemerlang dengan garis hayal, maka kita akan temui pola seperti ini. Masing-masing dari rasi bintang tersebut memiliki nama. Nah, sekarang posisi Jupiter sudah sangat jelas, ya. Ketika kita ditanya lokasi Jupiter ada di mana? Oh, saat ini ada di antara rasi bintang Virgo dan Leo. Pergerakan benda-benda langit ini cenderung sama, baik matahari, bulan, planet, ataupun bintang-bintang seolah mereka terbit di timur, terbenam di barat. Dan ini kita kenal dengan pergerakan semu benda-benda langit. Sebenarnya bukan mereka yang bergerak, tapi kita yang berotasi. Kita berputar pada porosnya dari barat ke timur sehingga seolah terlihat benda-benda langit ini yang bergerak. Oke, kita langsung fokus ke matahari, kita perhatikan ya. Nah, ini masih mataharinya, lalu ini bulannya. Nah, ini dia. Nah, ini di pukul 8.14 ya, kita melihat seluruh piringan bulan hampir menyentuh seluruh piringan matahari ya. Sedikit demi sedikit piringan bulan menutupi piringan matahari, dan tepatnya di pukul 8.39 maka seluruh permukaan matahari tertutup total ya. Dan inilah puncak gerhana matahari total pada tanggal 9 Maret 2016 di Palu. Ya, ada beberapa daerah yang bisa melihat gerhana matahari total, dan saat ini kita mengamatinya di Palu ya. Oke. Nah, formasinya yaitu matahari, bulan, baru planet bumi. Padahal ini masih pukul 8.37, tapi datarannya gelap, langitnya juga tidak secerah biasanya. Dan ini terjadi ketika gerhana matahari total, maka sebagian wilayah Indonesia yang tepat berada di titik puncak gerhana matahari akan mengalami gelap. Pada tanggal 9 tersebut di Jakarta, nah, terjadi perbedaan waktu. Kalau di Palu itu sudah pukul 8.37, di Jakarta baru pukul 7.37. Ya, jadi perbedaannya sejam. Ya. Kalau di Palu gerhana matahari total, kalau di Jakarta hanya gerhana matahari sebagian. Intensitas cahaya matahari tidak sekuat biasanya. Biasanya sangat terang, tapi di pagi hari pada pukul 7.20 di Jakarta ini akan mengalami sedikit gelap. Ya, mungkin sekilas kalau kita keluar rumah pada tanggal tersebut ini kelihatan seperti mendung. Lalu bagaimana dengan gerhana matahari cincin? Mari kita amati gerhana tersebut yang terjadi pada 21 Mei 2012. Saat ini kita ada di Tokyo, ya, pengamatan melalui Tokyo.
Inilah dia contoh gerhana matahari cincin. Ya, jadi piringan bulan menutupi piringan matahari, tapi tidak sepenuhnya tertutupi. Berikutnya tentang gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika cahaya matahari menuju bulan terhalang oleh bumi kita. Mari kita perhatikan gerhana bulan yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2018. Ini di Jakarta pun terlihat ya. Pada pukul 18.47 masuk. Ini ya. Cahaya matahari tadinya bulan menerima penuh, kini tertutupi oleh bayangan bumi. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwa bumi kita berbentuk bulat. Ya, terlihat pada permukaan bulan bayangan bumi kita bentuknya bulat. Ketika gerhana bulan total, maka bulan akan tampak kemerahan. Seperti ini. Dan inilah dia puncak gerhana bulan total pada 31 Januari 2018. Ya. Di mana formasinya yaitu matahari, bumi, bulan. Ya, jadi cahaya matahari yang menuju ke bulan terhalang oleh bumi kita. Nah, mari kita lanjut perjalanan berikutnya. Oke, baiklah adik-adik, kita akan senam dulu ya biar sehat. Yuk, berdiri semua. Iya, stand up please. Ikutin gerakannya ya. Oke, selanjutnya kita akan chicken dance ya. Sekali lagi yuk. Kasih tangannya ke depan. Oke, gerakannya agak sedikit cepat, jadi adik-adik bisa perhatikan ya. Yuk, siap-siap, tentangkan tangannya ke depan semuanya. Sebentar lagi akan dimulai.
adik-adik lumayan lah ya. Adik-adik bisa minum, habis itu kita akan berpetualang di 5D Cinema. Jadi adik-adik bisa istirahat sambil minum, sambil menonton 5D Cinema. Berpetualang di 5D Cinema. Terima kasih popcornnya, Ibu. Oke, kita habis 6. Jadi adik-adik boleh minum dulu, istirahat dulu, tarik nafas dulu. Mungkin 1 menit atau 2 menit. Selanjutnya, kita ke planetarium. Di sini, kita akan menikmati serunya berpetualang mengelilingi luar angkasa. Selamat menonton! Selamat datang kami ucapkan untuk kalian semua pengunjung setia Skyworld Indonesia. Berawal dari Skyworld Space Center ini, kita akan berpetualang menjelajahi luar angkasa. Bersiaplah, sekitar 30 detik lagi, kita akan mengarungi luasnya dunia luar angkasa. Marilah bersama-sama kita awali petualangan kita dengan mengunjungi matahari, sang bintang terdekat dengan bumi kita. Jarak rata-rata bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Untuk itu, kita harus meningkatkan kecepatan kita. Let's go! Inilah matahari, sumber energi cahaya dan panas bagi bumi kita. Cahayanya menerangi bumi dan membuat kita bisa saling melihat, baik keluarga, saudara, teman, maupun pemandangan yang indah. Berjarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari, terdapat planet Merkurius. Planet yang terdekat dengan matahari. Panasnya mencapai lebih dari 200 derajat Celcius. Jika kita perhatikan, pada permukaannya terdapat banyak kawah. Kawah-kawah tersebut merupakan hasil tumbukan meteor yang setiap hari datang ke planet Merkurius. Selanjutnya, mari kita menuju planet kedua terdekat dengan matahari, Venus, sang bintang kejora. Venus merupakan planet yang paling terang di tata surya kita, sehingga dijuluki dengan sebutan bintang kejora. Karena planet ini benar-benar terang layaknya bintang. Venus juga merupakan planet yang paling panas di tata surya kita. Panas rata-rata permukaannya mencapai 480 derajat Celcius. Selanjutnya, mari kita menuju bumi, rumah kita. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya kita yang sejauh ini terbukti terdapat kehidupan, yaitu terdapat manusia, hewan, dan tumbuhan.
Bumi kita berada dalam zona layak huni, di mana zona ini memiliki jarak yang ideal dengan matahari, tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari matahari. Tingkat panas matahari yang bumi kita terima sangat ideal untuk mendukung makhluk hidup bertahan dan berkembang biak. Berikutnya mari kita ke planet Mars, sang planet merah. Sebagaimana yang kita lihat, permukaan planet ini berwarna kemerahan. Warna merahnya ini diduga dikarenakan zat besi yang ada di permukaan planet Mars teroksidasi oleh suhu yang sangat dingin. Suhu rata-rata planet Mars minus 70 derajat Celcius di siang hari dan minus 105 derajat Celcius di malam hari. Mari kita lanjut perjalanan kita. Awas, ini adalah wilayah sabuk asteroid. Letaknya ada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Di sini terdapat bermiliaran bebatuan luar angkasa yang harus kita lalui dengan hati-hati. Di antara sabuk asteroid terdapat planet kerdil Ceres. Awalnya, Ceres ini dianggap sebagai meteor karena ukurannya sangat besar sehingga masuk kategori asteroid. Dan selanjutnya di tahun 2006 masuk kategori planet kerdil. Apa ini? Waspadalah. Ternyata kita telah sampai di planet terbesar di tata surya kita, Jupiter. Memiliki ukuran lebih dari 1.300 kali volume bumi kita. Gravitasi planet ini hampir 3 kali gravitasi bumi kita. Permukaannya merupakan badai gas yang berkecamuk secara terus-menerus. Berikutnya kita menuju planet Saturnus. Sebuah planet yang banyak disukai karena ia memiliki keunikan. Ia dianugerahi perhiasan berupa cincin yang sangat lebar. Cincin planet ini merupakan susunan bebatuan beku beraneka ragam ukuran, dari sekecil es krim hingga sebesar mall. Dari Saturnus kita beranjak ke planet Uranus. Sebuah planet yang sangat dingin, dengan suhu rata-rata permukaannya minus 200 derajat Celcius. Jika kita perhatikan planet ini, juga memiliki cincin yang lebih tipis dibanding Saturnus. Dan planet yang terjauh saat ini adalah Neptunus, sebuah planet yang memiliki struktur mirip Uranus. Planet Neptunus ini juga memiliki cincin tipis yang hanya terlihat dari dekat.
Lebih jauh lagi ada planet-planet kerdil. Inilah planet kerdil Pluto dan satelit alaminya Charon. Dan yang bentuknya unik ini adalah planet kerdil Haumea. Lalu ada planet kerdil Makemake. Serta planet kerdil Eris. Kita semakin menjauh dari matahari, dan saat ini kita berada di tepi tata surya. Kita harus waspada. Di tepi tata surya ini terdapat sabuk Kuiper, bermiliaran bebatuan dan objek angkasa misterius. Awas, kita harus hindari bebatuan-bebatuan ini. Wow, apa itu? Ayo kita dekati. Ini adalah komet. Benda langit yang terlihat hanya setiap 70 tahun sekali. Jika kita perhatikan dari dekat, inti komet ini ternyata berupa zat bebatuan beku yang mencair sedikit demi sedikit. Semakin dekat dengan matahari, ekor komet akan semakin memanjang. Ekornya selalu menjauh dari matahari. Tidak terasa sedikit lagi kita akan keluar tata surya. Mari kita tingkatkan kecepatan kita. Semuanya bersiaplah. 3, 2, 1, go! Tata surya tepat di belakang pesawat kita. Mari kita lepaskan drone agar kita bisa melihat ke belakang. Sekaligus memeriksa pesawat kita, apakah benturan dengan objek sabuk Kuiper tadi merusak pesawat kita. Oke, tidak terdapat kerusakan berat di pesawat kita. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan pandangan drone. Sinar terang di hadapan kita berasal dari matahari, sang pusat tata surya kita. Matahari bagian dari kelompok bintang dekat atau SIN. Dan SIN adalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Menurut para ahli astronomi, terdapat lebih dari 200 miliar bintang di galaksi Bima Sakti, termasuk matahari kita di dalamnya. Lebih dari 200 miliar bintang ini mengelilingi pusat galaksi. Dan di pusat galaksi terdapat black hole. Mari kita kembali ke bumi. Dari 200 miliar bintang, kita cari SIN, yaitu kelompok bintang-bintang dekat di lengan Sagittarius. Lalu dari jutaan bintang di SIN, kita cari bintang berwarna kuning kemerahan bernama matahari yang merupakan pusat tata surya kita. Setelah kita menemukan matahari, barulah kita menuju bumi, rumah kita. Kita baru berpetualang menjelajahi sebagian kecil dari luasnya alam semesta.
Kami Skyworld Indonesia mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Selamat menikmati hari Anda dan sampai jumpa lagi di petualangan antariksa selanjutnya. Dah. Berikutnya, kita ke studio 5 dimensi. Di sini, kita akan menikmati serunya berpetualang di dunia virtual. Selamat berpetualang!
He's getting pretty angry. Saat ini kita berada di rock climbing. Kita lihat di sana terdapat tebing setinggi sekitar 6 meter. Dan pada tebing tersebut terdapat bebatuan yang akan kita gunakan sebagai pegangan dan pijakan. Jika sudah siap, mari kita mulai memanjat sambil bernyanyi. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Saat ini kita berada di trampolin. Pertama-tama kita lepas alas kaki kita. Lalu kita masuk ke dalam arena trampolin. Di dalam trampolin ini, lompatan kita akan lebih tinggi dibanding di luar trampolin. Karena pada dasar trampolin ini terdapat bahan khusus yang elastis yang dirancang agar lompatan kita memantul dan lebih tinggi. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi.
Dan kini kita berada di waterplay. Di waterplay ini terdapat 2 kolam renang. Satu kolam dengan kedalaman sekitar 40 cm dan satu lagi sedikit lebih dalam sekitar 60 cm hingga 80 cm. Ada ember tumpah yang akan menyiram kita secara otomatis ketika ember tersebut penuh terisi air. Wah, mari kita berenang. Kita berenang ke kiri, ke kanan. Dan ini menjadi akhir kunjungan kita hari ini. Semoga kapan-kapan kita bisa bertemu lagi ya. Sampai jumpa. Dadah. Sekalian anak ya hari ini bisa perjalanan yang dipandu oleh Kak Cynthia dan tim. Monggo Kak Cynthia, mungkin bisa diajukan pertanyaan kepada adik-adik. Iya, kita sekarang sudah selesai virtual trip-nya ya. Gimana tadi, menyenangkan nggak? Dan untuk adik-adik luar biasa ya hari ini pengalamannya. Betul aneh yang mengambil adik dia. Anak-anak. Oke, luar biasa pengalaman hari ini. Berasa menjadi astronot betulan ya. Ditambah lagi kakak-kakak pemandunya menggunakan pakaian kebesaraan para astronot. Nah, itu juga pakai kebesaraan. Kalau kebesarannya begitu ya. Oke, say thanks to para tour guide kita hari ini. Terima kasih Kak Cynthia dan tim. Sama. Baik, untuk anak-anak semuanya, karena ini nanti Kak Cynthia dan tim juga akan berbagi ilmu lagi dengan teman-teman kita di kelas 5B dan 5D. Kalian bisa live untuk istirahat, bisa live dari meeting untuk istirahat, persiapan untuk memasuki pelajaran berikutnya ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hebat semuanya hari ini. Mungkin bisa dibuka dulu kameranya semuanya. Bu Tuti akan memfoto kalian semua untuk melihat semangat luar biasa kalian pagi ini. Semoga auranya bisa menebar semangat juga ke teman-teman yang lain. Oke, kita mulai dari halaman 1 ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, ini udah halaman 1 sudah terekam. Kita lanjut ke halaman 2. Bentar. Kita lanjut ke halaman 2. Oke, lanjut ke halaman 2. Oke, minta tolong Mbak Almera, Mas Eltan, Mas Kevin, Mas Amar, Mas Fares, bisa dinyalakan kameranya, nak? Kemudian Mas Noval, Mbak Askia, dan Mas Amar. Siap ya, kita berfoto bersama. Supaya kenang-kenangan hari ini ilmunya luar biasa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Kak Cynthia dan tim dan juga Bapak Ibu Guru kelas 5A dan 5C yang hari ini sudah ikut mendampingi Ananda semuanya yang luar biasa semangatnya ya. Sampai bertemu di terima kasih ya Ibu dan adik-adik semua. Semoga informasi astronominya bermanfaat buat kalian semua. Iya. Sama-sama. Terima kasih Kak Cynthia dan tim. Anak-anak boleh live ya dari feed ini. Selamat beristirahat.